Halo anak-anak, kalian mungkin sedang duduk menonton video ini. Apakah kalian sedang bergerak? Kalian akan menjawab tidak. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya kalian sedang bergerak? Bukan hanya bergerak, tapi punya kecepatan. Alasannya, gerak dan kecepatan bersifat relatif, ditentukan dari perpindahannya terhadap apa. Ketika kereta yang kamu tumpangi mulai berangkat, orang-orang di terminal mengatakan bahwa kamu bergerak meninggalkan mereka. Tetapi, orang-orang yang duduk di dekatmu dalam kereta mengatakan bahwa kamu tidak bergerak. Mungkin kalian berpikir kalian saat ini sedang diam. Tetapi, kalian sebenarnya bergerak karena bumi bergerak. Bumi berputar pada porosnya sambil bergerak mengelilingi matahari. Jadi, semua yang ada di alam semesta bergerak, dari yang terkecil, atom, unit penyusun segala materi, termasuk makhluk hidup, sampai yang berukuran besar, benda-benda langit dan galaksi. Kita dapat memahami gerakan dari pengetahuan kita tentang posisi, jarak, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan. Sekarang, kita akan mempelajari besaran-besaran dalam konsep gerak lurus. Gerak lurus sendiri adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian dapat menghitung jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan objek yang sedang bergerak lurus. Kalian juga diharapkan dapat mendapatkan informasi dari grafik tentang jarak tempuh, perpindahan, kecepatan, dan percepatan objek yang sedang bergerak lurus. Mengapa pengetahuan tentang gerak begitu penting? Banyak peristiwa, bahkan hal-hal yang sangat dekat dengan hidup kita, melibatkan ilmu ini. Contoh, ketika kamu sedang mengendarai mobil, melaju, lalu mendadak mengerem. Kamu akan mempertimbangkan bahwa mobil benar-benar berhenti sepenuhnya hanya setelah menempuh jarak tertentu setelah direm. Dengan mempertimbangkan ini, kamu bisa meminimalkan kemungkinan terjadinya kecelakaan dengan merubah arah misalnya. Kita mulai dengan pengertian bergerak. Apa yang dimaksud dengan bergerak? Sesuatu yang bergerak ditandai dengan perubahan posisi atau kedudukannya terhadap titik acuan tertentu. Maksud titik acuan adalah titik awal objek itu berada atau titik tempat si pengamat berada. Jika kita melihat gambar ini, kita menemukan dua jalur dari rumah ke sekolah. Kedua jalur memiliki panjang yang berbeda. Jalur satunya adalah yang terpendek. Berapakah jauhnya jarak yang harus ditempuh? Berapa pula perpindahannya? Samakah pengertian jarak dengan perpindahan? Dalam kehidupan sehari-hari, kata jarak dan perpindahan digunakan untuk arti yang sama. Tetapi dalam fisika, kedua kata itu memiliki arti yang berbeda. Jarak menginformasikan kita seberapa panjang jalan yang ditempuh selama bergerak. Perpindahan memberikan kita gambaran tentang seberapa jauh tubuh berpindah dan juga ke arah mana dari titik awalnya. Perhatikan contoh berikut. Untuk berjalan dari rumah ke sekolah, arah gerak anak berubah-ubah. Ke timur 1,2 meter, lalu ke selatan 2 meter, ke timur lagi 2 meter, selatan lagi 2 meter, dan terakhir ke timur 1,2 meter. Jarak dari rumah ke sekolah diperoleh dengan menjumlahkan seluruh panjang lintasan yang ditempuh sampai ke sekolah. Perpindahan diselesaikan dengan konsep resultan vektor. Pertama, tentukan bentuk lintasan dari posisi awal ke posisi akhir. Ingat, perpindahan adalah jarak terdekat antara titik awal dan titik akhir. Jadi, arahnya ke tenggara dari posisi awal. Maka, akan dihasilkan lintasan terdekat seperti gambar di sebelah kanan.
Dengan perhitungan dalil Pythagoras, kita akan memperoleh perpindahan 7,4 meter ke arah tenggara. Jarak adalah besaran skalar, karena jarak dinyatakan dengan nilai numerik saja. Arah dari dua titik yang diukur jaraknya tidak penting, karena tetap sama nilainya. Beda dengan perpindahan. Perpindahan adalah besaran vektor, artinya memiliki nilai dan arah. Oleh karena itu, untuk menentukan perpindahan, kita harus memperhatikan arahnya juga. Mari kita cari tahu berapa perpindahan dan jarak yang ditempuh Lily selama perjalanannya. Dia mulai berjalan dari titik A dan mencapai titik B 100 meter ke kanan. Dia berbalik dan akhirnya sampai di titik C ke kiri. Berapakah perpindahan dan berapa pula jarak yang ditempuh Lily selama perjalanannya? Saat ia berjalan 100 meter ke kanan, dari titik A ke titik B, dan kembali 50 meter ke titik C ke kiri, atau dari titik B ke C, total jalur yang dia tempuh sama dengan 100 meter ditambah 50 meter menjadi 150 meter. Jadi, jarak yang ditempuh Lily adalah 150 meter. Namun, posisi terakhirnya di titik C adalah 50 meter ke kanan dari posisi awal. Jadi, perpindahannya sama dengan posisi akhir dikurang posisi awal, sama dengan 50 meter dikurang 0, sama dengan 50 meter ke kanan. Jadi, perpindahan yang dialami oleh Lily adalah 50 meter ke kanan. Fisika membedakan pengertian kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Ketika kamu mengatakan bus itu bergerak dengan kelajuan 40 km per jam, maka tidak ada informasi tentang arah gerakannya. Ketika kita menginformasikan arahnya juga, maka itu disebut kecepatan, bukan kelajuan. Untuk memahami perbedaan antara kelajuan dan kecepatan, kita harus memahami perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh suatu benda dibagi waktu untuk menempuh jarak itu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktu untuk menempuhnya. Dalam bentuk persamaan, keduanya dapat dituliskan seperti ini. Untuk lebih jelas membedakan antara kelajuan dan kecepatan, bayangkan ada suatu objek berjalan menjauh dan kembali ke posisi awal dalam waktu sangat singkat. Maka bisa kita bilang, objek itu memiliki kelajuan tinggi, tetapi kecepatannya sama dengan 0. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh kasus. Kasus pertama, Anda berjalan dari rumah ke toko dalam 100 detik. Berapa kelajuan dan berapa kecepatan Anda? Dari denah, kita bisa mengetahui rute jalan yang dilewati dari rumah ke toko berjarak 220 meter. Sedangkan perpindahannya dari rumah ke toko 130 meter. Nah, bagaimana cara mencari kelajuan? Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Sehingga kelajuannya sama dengan 220 meter dibagi 100 detik. Hasilnya sama dengan 2,2
meter per detik. Cara mencari kecepatan yaitu dengan membagi perpindahan dengan waktu. Sehingga kita dapatkan kecepatan sama dengan 130 meter dibagi 100 detik. Kita akan dapatkan kecepatannya 1,3 meter per detik ke timur. Nah, sekarang untuk kasus yang kedua. Sampai di toko, Anda lupa membawa uang sehingga Anda berbalik pulang ke rumah dalam 120 detik. Berapa kelajuan dan kecepatan perjalanan pulang pergi Anda? Selang waktu dari rumah ke toko dan dari toko kembali ke rumah, totalnya adalah 100 detik ditambah 120 detik. Jadi hasilnya adalah 220 detik. Jadi itu adalah waktu total dari rumah ke toko, dari toko ke rumah kembali. Cara mencari kelajuan, jarak dibagi waktu. Jarak totalnya adalah 440 meter, sedangkan selang waktu totalnya adalah 220 detik. Sehingga kita dapatkan kelajuan dari rumah ke toko dan dari toko ke rumah yaitu 2,0 meter per detik. Sedangkan kecepatannya, rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya adalah 0. Karena dari rumah ke toko dan dari toko kembali ke rumah, berarti titik awal dan titik akhirnya sama. Dengan demikian, karena perpindahannya sama dengan 0, maka kecepatannya adalah 0 meter per detik. Bagaimana mendeskripsikan keadaan gerak suatu objek? Bagaimana kita menggambarkan keadaan gerak kedua mobil tersebut? Mobil biru berjalan di depan mobil merah. Karena mobil merah bergerak lebih cepat, akhirnya mengejar dan melewati mobil biru. Selain mendeskripsikan gerak objek dengan kata-kata, diagram juga bisa lewat grafik. Grafik adalah alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi secara grafis. Grafik yang menginformasikan gerak suatu objek ada beberapa, seperti grafik jarak terhadap waktu, grafik perpindahan terhadap waktu, grafik kecepatan terhadap waktu. Grafik jarak terhadap waktu menunjukkan seberapa jauh suatu objek telah melakukan perjalanan dalam waktu tertentu. Jarak diplot pada sumbu Y, sedangkan waktu diplot pada sumbu X. Misalnya, gerak lurus seorang pelari direkam jejaknya. Dalam waktu 1 detik, pelari menempuh jarak 10 cm. Dalam waktu 2 detik, sudah menjauh 20 cm dari posisi start. Dalam waktu 4 detik, jaraknya sudah 70 cm dari garis start. Jika kita mengisikan data-data jarak tempuh dan waktu tempuh tadi ke dalam tabel, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, data jarak tempuh dan waktu tempuh untuk gerak pelari itu divisualkan dalam bentuk grafik. Nah, dalam matematika, kalian tentu sudah mempelajari sistem koordinat Kartesius yang digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Posisi titik-titik pada diagram dapat dilihat berdasarkan posisi titik itu terhadap sumbu X, dalam hal ini skala waktu, dan sumbu Y, dalam hal ini skala jarak. Dalam kasus ini, ada 4 pasangan data jarak terhadap waktu. Maka ada 4 titik pada bidang koordinat. Setelah titik-titik tadi dihubungkan, jadilah grafik jarak versus waktu seperti ini. Ini adalah contoh grafik jarak versus waktu. Kalau kita perhatikan plotnya yang berwarna merah, maka bentuknya melengkung ke kanan atas. Berarti ada kemiringan. Nah, kemiringan atau gradien
menunjukkan kecepatan objek selama selang waktu tertentu. Berikut ini adalah gerak dua buah objek yang masing-masing diwakili oleh garis biru dan garis berwarna merah. Kelihatan ya? Pada grafik gerakan dua mobil ini, Anda dapat melihat bahwa mobil yang gerakannya diwakili oleh garis biru telah berjalan 10 meter dalam 2 detik. Sedangkan mobil satunya yang gerakannya diwakili oleh garis merah dalam waktu yang bersamaan hanya berpergian sejauh 4 meter. Dan karena itu kita tahu bahwa mobil biru berjalan lebih cepat. Mobil merah berjalan lebih lambat. Selama selang waktu 2 detik pertama, terlihat kemiringan grafik objek yang bergerak lebih cepat terlihat lebih curam. Kedua plot garis tidak berpotongan selama selang waktu perjalanan. Artinya, kedua mobil tidak pernah berpapasan. Karena pada saat mobil berdampingan atau berpapasan, seharusnya garis-garis pun berpotongan. Tetapi tidak untuk kasus kedua mobil ini. Seiring waktu, mobil biru bergerak semakin menjauh dari posisi awal. Sementara gerakan mobil merah ada 3 keadaan. Keadaan A, keadaan B, dan keadaan C. Pada keadaan A, mobil merah berjalan positif 8 meter dalam 4 detik. Mobil berpergian dengan kecepatan konstan 2 meter per detik. Sekarang kita lihat pada keadaan B. Mobil ini tidak berubah posisinya selama 3 detik, alias diam. Kecepatannya 0 meter per detik. Sekarang kita lihat pada keadaan C. Mobil kembali berjalan minus 8 meter dalam 3 detik. Dia bergerak pada kecepatan konstan minus 2,7 meter per detik, kembali ke posisi asalnya. Sekarang kita akan membuat kesimpulan tentang grafik jarak versus waktu. Simpulan yang akan kita buat divisualisasikan dalam bentuk 3 model grafik berikut. Jarak dalam hal ini disimbolkan dengan huruf S, diplotkan pada sumbu Y, sementara T itu adalah simbol dari waktu, diplotkan pada sumbu X. Kalian perhatikan plot grafik untuk ketiga model berbentuk garis dengan kemiringan yang konstan. Maksudnya plot grafik lurus, tidak melengkung. Garis lurus dengan kemiringan tetap ini merupakan indikator bahwa kecepatan geraknya konstan. Kemiringan grafik menunjukkan kecepatan. Grafik dari objek yang bergerak lebih cepat nantinya akan terlihat lebih curam. Dengan demikian, jika dibandingkan ketiga model ini, model pertama menggambarkan objek yang bergerak cepat, model kedua bergerak lambat, sedangkan model ketiga tidak bergerak. Mudah tidak cara menganalisis grafik jarak versus waktu? Sekarang, uji pemahaman kalian. Perhatikan grafik jarak versus waktu berikut. Ada 3 orang pelari yang gerakan larinya diwakili oleh plot grafik berwarna biru untuk pelari yang bernama Aluh, sedangkan plot grafik berwarna hitam untuk yang bernama Miling, dan yang merah untuk pelari bernama Tuluy. Berdasarkan plot grafik tersebut, siapakah yang tercepat?